Puji nama Tuhan, haleluya, shalom. Bagaimana kabar Bapak Ibu Saudara pada hari ini? Saya yakin dan percaya kita semua dalam keadaan sehat. Kita semua dalam aman, dalam perlindungan Tuhan. Karena kasih setia Tuhan sungguh sangat luar biasa dalam kehidupan kita. Pagi hari ini kita mau bersyukur, kita mau mengangkat tangan kita mau katakan kami mau memuji kebesaran ya Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang hidup. Tuhan adalah Tuhan yang berkuasa dalam kehidupan kita. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Bapa dalam surga untuk anugerah dan kasih setia Tuhan yang Tuhan limpahkan dalam kehidupan kami. Sehingga kami ada sebagaimana kami ada sampai hari ini. Sampai di akhir penghujung tahun ini ya Bapa, mendekati penghujung tahun. Itu semua karena kasih setia Tuhan yang sangat luar biasa dalam kehidupan kami. Untuk itu Bapa, biarlah kami selalu bersyukur, kami selalu setia, kami selalu berharap hanya kepadamu ya Yesus. Pagi hari ini ya Bapa, kembali kami datang kepadamu ya Tuhan, untuk menaikkan pujian penyembahan kami, pengagungan kami ya Bapa, dalam ibadah pada hari ini ya Tuhan. Karena kami tahu hanya Engkau Allah yang layak ditinggikan, hanya Engkau Allah yang layak dipuji dan disembah. Engkau berkati ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Setiap hamba-hamba Tuhan yang terlibat dalam pelayanan ini, Tuhan urapi setiap kami satu persatu dengan urapan yang baru. Sehingga pelayanan kami ya Bapa, hanya kami tujukan hanya kepadamu. Sebab hanya kepadamu lah saja ya Tuhan pujian penyembahan layak untuk diagungkan. Setiap jemaat-jemaat Tuhan dimanapun berada, Tuhan yang memberkati, Tuhan yang mengurapi ya Bapa dengan urapan yang baru. Sehingga hidup kami ya Bapa menjadi kesaksian, hidup kami ya Tuhan menjadi alat-Mu ya Bapa, menyukakan hati Tuhan. Terima kasih Bapa dalam surga. Akhirnya kami menyerahkan ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang sudah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari kita angkat pujian bagi Tuhan. Sebab Tuhan adalah Tuhan yang hidup, Allah yang layak ditinggikan, Allah yang layak disembah dan diagungkan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih ya Allah. Haleluya, terima kasih Tuhan, haleluya. Bila ku hati tak gemerlapan dan bunyiku riuhku dengar, ya Tuhanku tak putus aku heran melihat ciptaanmu yang
segenap hati kami, segenap kehidupan kami ya Bapa, memuji dan memuliakan nama-Mu, membesarkan dan mengagungkan nama-Mu Tuhan. Karena Allah, Engkau yang layak ditinggikan dan Engkau yang layak disembah. Pagi hari ini kami mau bersorak bagi nama-Mu, menyatakan bahwa Tuhan Allah adalah Tuhan yang hidup, Allah yang menyatakan kasih-Nya yang sempurna dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa dalam surga, kami siap memuji dan memuliakan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu Yesus. Haleluya, haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Haleluya, puji nama Tuhan. Ada sukacita Bapak Ibu Saudara? Haleluya. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri, kasih tos kiri kanan, katakan Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus baik. Untuk itu kita mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Haleluya. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Katakan kecaplah, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Cukup. Amin. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Setia baik. Amin. Haleluya. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, selamat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku. Amin. Allah yang memeliharaku selamanya. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara. Kita yakin dan percaya Tuhan mengasihi kita. Untuk itu kita mau mengecap dan melihat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita.
Saatnya kita diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Sebab firman Tuhan adalah firman yang hidup. Firman Tuhan memberikan kepada kita jalan, memberikan kepada kita kekuatan dan pengharapan untuk kita berjalan bersama dengan Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Haleluya. Hiasi kehidupanku dengan kekuranganmu. Amin. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Kau hiasi kehidupanku dengan kemurahan-Mu. Kau rancangkan masa depanku penuh dengan harapan. Amin. Aku ada saat ini, semuanya karena kasih-Mu. Katakan aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Amin. Aku ada saat ini, amin, semuanya karena kasih-Mu. Aku hidup hari ini, semua berkat kemurahan-Mu. Terima kasih Yesus, Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Haleluya. Engkau sangat baik, teramat baik bagiku. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji nama Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya, shalom, haleluya. Inilah ibadah raya online dari GBI Glow Fellowship Center Depok. Saya Pendeta David Julen Carter bersama dengan istri tercinta Ibu Evangelis Sylvia Mutiara Carter Borusitorus. Kami berdua gembala jemaat dari GBI Glow Fellowship Center Depok tentunya bersuka cita, berbahagia dapat bertemu Bapak Ibu Saudara semua dalam ibadah raya online ini. Haleluya. Puji Tuhan. Tadi kita sudah menaikkan pujian, tadi kita sudah mengagungkan, memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kita melalui pujian penyembahan yang kita naikkan bersama-sama. Saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan. Dan mari kita satukan hati sebelum kita dengarkan firman Tuhan. Kita bersatu hati dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur. Kami sungguh
sungguh sangat bersuka cita, kami berbahagia, kami bangga karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat luar biasa. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sudah menyelamatkan kehidupan kami. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sudah menebus kehidupan kami. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sudah mengampuni dosa dan kesalahan kami. Dan Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang tidak pernah lagi mengingat setiap dosa dan kesalahan kami. Kami sungguh sangat berarti, kami sungguh sangat berharga di hadapan Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Dan saat ini Tuhan, kami mau dengarkan firman-Mu. Kami percaya firman Tuhan tidak akan pernah berkesudahan. Firman Tuhanlah yang terus menjadi kekuatan buat kami. Firman Tuhanlah yang menuntun langkah-langkah kami. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang adalah pelita bagi kakiku, terang bagi jalanku. Langit dan bumi boleh lenyap, tetapi satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Satu titik dari firman Allah tinggal tetap. Firman-Mu ya Tuhan Yesus yang adalah pegangan buat kami. Haleluya. Dan kami percaya lawatan Tuhan Yesus nyata. Jamahan dari Tuhan Yesus nyata. Yang sakit saat ini Tuhan Yesus jamah sembuhkan. Yang lemah Tuhan berikan kekuatan yang baru. Yang susah Tuhan berikan penghiburan. Yang terbelenggu Tuhanlah yang memerdekakan. Yang mengalami jalan buntu Tuhan beri jalan keluar. Yang mengalami kesesakan Tuhan berikan kelegaan. Apapun juga pergumulan, apapun juga tantangan yang terjadi, Yesus Kristus Tuhan Allah kami tidak pernah berubah, tetap sama baik dahulu, kemarin, hari ini, dan sampai selama-lamanya. Mujizat dari Tuhan Yesus terjadi. Lawatan dari Tuhan Yesus terjadi. Jamahan dari Tuhan Yesus terjadi. Haleluya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kami berdoa, kami bersyukur, kami bersuka cita, kami berbahagia karena kami memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, kami bersyukur. Haleluya, haleluya. Bersama kita katakan amin. Puji Tuhan, glory bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Puji Tuhan. Mari angkat Alkitab dan pegang Alkitab di tangan kananmu. Angkat tinggi di atas kepala dan mari kita ucapkan pengakuan iman ini. Haleluya. Sesuai dengan kesaksian Alkitab ini, aku percaya Allahku Esa, Maha Kuasa dan Maha Besar. Aku percaya Yesus Kristus Tuhan Allah adalah Allah sendiri yang telah menjadi sama dengan manusia. Dia adalah juru selamat yang bertanggung jawab dan mengasihi aku. Aku percaya Roh Kudus adalah Roh Allah sendiri yang senantiasa menyertai dan membimbing kehidupanku. Aku percaya Alkitab ini adalah firman Allah yang akan menjadikan hidupku kudus, berkemenangan, diberkati, penuh mujizat, dan selalu menjadi berkat. Haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya. Glory bagi Tuhan Yesus. Masih dengan tema sepanjang bulan November ini, yaitu berbicara tentang integritas. Apa Bapak Ibu Saudara tema sepanjang bulan November ini? Integritas. Integritas, dan kita ada di akhir November, tanggal 29 November 2020. Bayangkan, ini semua hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Bapak Ibu Saudara mungkin berkata begini, nggak usah dibayangin Pak David, kita sudah menjejakkan kaki kok. Memang faktanya dan kenyataannya seperti itu. Kita ada di akhir November, di tanggal 29 November 2020. Ini semua hanya karena anugerah yang Yesus Kristus Tuhan Allah kita telah nyatakan buat kita. Amin.
Puji Tuhan. Makanya kita sungguh sangat bersyukur, kita sungguh sangat bersuka cita karena kesempatan waktu yang berharga yang Yesus Kristus Tuhan Allah kita berikan buat kita pada hari ini. Haleluya. Dan tema khusus pada hari ini adalah under the pressure. Under the pressure, di bawah tekanan. Wah, Bapak Ibu Saudara mungkin bertanya-tanya, apa hubungannya integritas dengan di bawah tekanan? Saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya akan mulai dengan sebuah cerita. Ada seorang bernama Eric Liddell. Eric Liddell mendapatkan kemasyhuran dan pujian pada Olimpiade tahun 1924. Eric Liddell mendapat medali emas pada lomba lari 400 meter. Tetapi pada saat yang tegang lainnya, ia juga menunjukkan dirinya sebagai seorang pemenang dalam perlombaan Kristiani yang dikagumi oleh hampir semua tahanan duniawi. Pada saat itu, pada saat Eric Liddell hidup, apa yang membuat Liddell begitu istimewa? Pernah terjadi ada perlombaan lari 100 meter yang menurut perkiraan Liddell bakal menang. Eric Liddell bakal menang. Nah, namun ia tidak mau ikut bertanding karena perlombaannya di hari Minggu. Mengapa? Karena Liddell mau ke gereja di hari Minggu. Penggemarnya kecewa berat. Ada yang marah juga kepada Eric Liddell. Kemudian saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, melalui peristiwa ini kita menemukan rahasianya. Saudara dan saya menemukan rahasianya. Mengapa Liddell begitu terpuji akhirnya? Mengapa Liddell begitu mengagumkan kehidupannya? Dan inilah integritas sebenarnya yang dimiliki oleh Eric Liddell. Karena buat dia hari Minggu itu hari yang beribadah. Hari di mana dia harus beribadah. Hari di mana dia harus khususkan untuk beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Tetapi bukan berarti hari-hari yang lainnya dia tidak beribadah. Demikian juga saudara dan saya. Kita beribadah setiap harinya pasti. Tapi hari Minggu juga jangan pernah lupakan. Karena firman Tuhan berkata, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu ditambahkan kepadamu. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Berserulah kepadanya selama ia dekat. Carilah Tuhan selama ia berkenan ditemui. Kemudian berserulah kepada Tuhan selama ia dekat. Artinya saudara dan saya tetap tahu bahwa waktu dan kesempatan yang Tuhan Yesus berikan, saudara dan saya tidak boleh sia-siakan. Setiap harinya kita beribadah. Setiap harinya kita memuji, menyembah Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dan di hari Minggu juga khusus buat kita beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Dan inilah integritas yang Eric Liddell mau tampilkan. Integritas yang Eric Liddell punyai atau miliki. Di hari Minggu harusnya dia bisa bertanding dan dia bisa menang. Tetapi dia memilih untuk beribadah kepada Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Haleluya. Saudara dan saya juga harus memiliki integritas, yaitu kita berkata bahwa kita harus terus memuji, menyembah Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Amin. Kita harus setia beribadah hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Setiap harinya kita bersyukur karena kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan. Rahmat Tuhan tidak pernah habis-habisnya. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaannya Yesus Kristus Tuhan Allah kita di dalam kehidupan kita dan kehidupan keluarga kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Dan saudaraku, hari ini ada ayat firman Tuhan yang juga mau mengingatkan, menegaskan bahwa walaupun di bawah tekanan, kita harus tetap memiliki integritas. Walaupun kita di bawah tekanan, kita harus tetap memiliki integritas. Haleluya. Daniel pasal 6 ayat yang ke-12. Daniel 6 ayat yang ke-12. Daniel 6 ayat yang ke-12, demikianlah firman Tuhan. Mari kita baca bersama-sama. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya.
Saya ulangi lagi. Lalu orang-orang itu bergegas-gegas masuk dan mendapati Daniel sedang berdoa dan bermohon kepada Allahnya. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, inilah integritas yang Daniel miliki. Walaupun dia saat itu sedang berada di bawah tekanan, dia berada di bawah tekanan, dia under the pressure, tetapi dia tetap berdoa dan bermohon kepada Allah. Karena doa dan karena dia memuji menyembah Allah, makanya dia ada di bawah tekanan. Dia under the pressure. Dan inilah yang saudara dan saya harus cermati. Akhirnya saudara dan saya mendapatkan pelajaran yang sungguh sangat penting melalui firman Tuhan pada hari ini. Saya catat begini dalam penjelasan. Daniel berada dalam ancaman dan tekanan yang begitu kuat, tetapi Daniel justru sedang berdoa dan bermohon kepada Allah. Jadi tekanan dan ancaman yang begitu kuat, karena Daniel tetap berdoa kepada Allah, karena Daniel terus memohon kepada Allah. Daniel berlutut memuji menyembah hanya kepada Allah. Daniel berdoa dan memohon kepada Yesus Kristus Tuhan Allah. Dan itu yang membuat Daniel under the pressure, membuat Daniel berada di bawah tekanan. Karena ancamannya, tekanan yang Daniel alami, Daniel akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi Daniel tetap berdoa dan bermohon kepada Allah. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, padahal Daniel ada di bawah ancaman, dia ada di bawah tekanan, dia akan dimasukkan ke dalam gua singa. Catat baik-baik, ini bukan gua kecoa. Bukan gua kecoa, karena kalau gua kecoa, nah kita mungkin lihat kecoa lihat kita, kemudian kecoa lari, kita pun juga lari. Akhirnya kecoanya garuk-garuk kepala. Jadi sebenarnya siapa yang takut ya? Gue apa dia yang takut? Bayangkan ada orang yang takut sama kecoa. Nah, Daniel akan dimasukkan dalam gua singa bukan gua kecoa. Pastinya singa adalah binatang buas, singa adalah binatang liar. Daniel bukan pawang singa, Daniel bukan yang membesarkan tuh singa, tetapi Daniel adalah hamba Tuhan. Dia adalah pejabat negara juga, pejabat kerajaan pada saat itu. Daniel memiliki kehidupan yang sungguh sangat luar biasa. Daniel memiliki roh yang luar biasa. Daniel memiliki integritas. Padahal Daniel mengalami tekanan yang begitu kuat. Karena Daniel terancam akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi Daniel tetap berdoa dan memohon kepada Allah. Selanjutnya saya catat, melalui kehidupan Daniel yang berintegritas, kita jadi sadar. Melalui kehidupan Daniel yang berintegritas di hadapan Tuhan Yesus, melalui kehidupan Daniel yang berintegritas di hadapan Allah, kita jadi sadar bahwa yang pertama, jangan marah-marah, apalagi emosi ketika kita berada di bawah tekanan. Nah, jangan marah-marah, apalagi emosi ketika saudara dan saya berada di bawah tekanan. Saudara coba pikir baik-baik, kira-kira kalau kita marah-marah dan emosi, itu bisa menyelesaikan masalah kita atau tidak? Nah, kalau kita marah-marah dan emosi, itu bisa melepaskan kita dari tekanan yang kita alami atau enggak? Nah, kalau kita marah-marah dan emosi, itu akan membuat kita tidak ada dalam ancaman lagi, atau kita tetap berada dalam ancaman. Nah, jangan-jangan nih Bapak Ibu Saudara, dan sepertinya nih kalau kita pikir-pikir, kalau kita marah-marah dan emosi, itu malah membuat kita makin tertekan. Betul tidak? Betul. Nah, nggak ada pilihan lain, udah pasti betul. Kalau saudara dan saya cuma marah-marah dan emosi, saudara dan saya cuma ngeluh, cuma ngedumel, cuma kesel, ngegrundel. Nah, itu tidak akan menyelesaikan masalah. Yang ada kita hidup tetap di bawah tekanan, bahkan semakin kuat masalah menekan saudara dan saya. Maka melalui kehidupan Daniel, di mana Daniel berdoa dan bermohon hanya kepada Allah,
maka saudara dan saya jadi diingatkan, jadi sadar. Jangan marah-marah dan emosi. Jangan marah-marah apalagi emosi. Ketika saudara dan saya berada di bawah tekanan, ingat baik-baik, jangan marah-marah apalagi emosi. Ketika saudara dan saya di bawah tekanan, kita mau marah kepada siapa? Masa suami mau marah kepada istri? Masa istri mau marah kepada suami? Orang tua mau marah sama anak? Anak mau marah kepada orang tua? Masa kita mau marah kepada Tuhan? Apalagi nggak boleh marah-marah. Apalagi marah-marah kepada Tuhan. Apalagi emosi kepada Tuhan. Lihat Daniel. Daniel memiliki kehidupan integritas yang sungguh sangat luar biasa. Dia memiliki integritas yang sungguh sangat mantap. Dia berdoa dan bermohon kepada Allah. Padahal dia berada di bawah tekanan, dia tetap berdoa dan bermohon hanya kepada Allah. Berarti saudara dan saya ingat baik-baik, jangan marah-marah, apalagi emosi ketika kita berada di bawah tekanan. Justru saudara dan saya harus semakin dekat, melekat hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Kita harus terus berdoa, kita harus terus memohon hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita, ketika kita berada di bawah tekanan. Yang kedua, saya catat, jadi kita jadi sadar bahwa yang kedua, jangan membenci situasi, kondisi, dan keadaan. Apalagi seseorang yang menyebabkan saudara dan saya berada di bawah tekanan. Jangan benci keadaan, jangan benci situasi, kondisi, dan keadaan. Apalagi orang yang menyebabkan saudara dan saya berada di bawah tekanan. Karena firman Tuhan berkata, kita harus tetap mengucap syukur di dalam segala hal. Amin. Kita harus tetap bersukacita. Kita harus terus berdoa dan memohon hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Karena kalau saudara dan saya benci kepada situasi, kondisi, dan keadaan, apalagi kepada orang yang membuat saudara dan saya berada di bawah tekanan, sekali lagi itu tidak akan pernah menyelesaikan masalah. Yang ada saudara dan saya semakin tertekan hidupnya. Yang ada saudara dan saya dipenuhi dengan kemarahan. Yang ada saudara dan saya dipenuhi dengan dendam yang membara. Hari ini firman Tuhan mengingatkan saudara dan saya harus memiliki kehidupan yang berintegritas. Jangan membenci situasi, kondisi, dan keadaan, bahkan orang yang menyebabkan saudara dan saya berada di bawah tekanan. Dan yang sebelumnya tadi, jangan marah-marah apalagi emosi ketika kita berada di bawah tekanan. Tetapi kita tetap berharap hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian yang ketiga, saya catat, jangan sibuk mencari pertolongan kepada manusia, tetapi berdoa dan memohonlah hanya kepada Allah. Jangan kita sibuk cari pertolongan kepada manusia. Kita coba ingat-ingat, ada nggak yang bisa tolong saya? Ada nggak orang yang terkenal, orang yang berpangkat, orang yang memiliki jabatan yang penting yang bisa tolong saya? Karena saya sedang berada di bawah tekanan. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, jangan sibuk mencari pertolongan kepada manusia. Jangan sibuk mencari pertolongan kepada orang lain. Tetapi biarlah saudara dan saya berdoa dan memohon hanya kepada Allah. Kita berdoa terus. Kita memohon terus hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Sehingga kita tidak sibuk mencari pertolongan kepada manusia, tetapi kita berseru kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Haleluya, puji Tuhan. Kemudian yang keempat, saya catat, kita jadi sadar bahwa berdoa dan memohon kepada Allah bukanlah bagian dari kehidupan saudara dan saya. Tetapi kita tidak akan bisa hidup jika kita tidak berdoa dan memohon kepada Allah. Jadi bukanlah hanya bagian dari kehidupan saudara dan saya berdoa dan memohon kepada Allah. Tetapi berdoa dan memohon kepada Allah itu adalah seluruh hidup ini. Adalah kehidupan saudara dan saya.
Justru saudara dan saya akan dikenal sebagai orang yang terus berdoa dan memohon hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Berdoa dan memohon kepada Allah bukanlah bukan hanya bagian dari kehidupan saudara dan saya. Tetapi kehidupan saudara dan saya adalah kehidupan yang terus berdoa dan memohon kepada Allah. Karena kita tidak bisa hidup jika kita tidak berdoa dan memohon hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Jadi berdoalah terus, memohonlah terus kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Kemudian yang kelima, saya catat tidak ada apapun, bahkan siapapun yang dapat menghalangi saudara dan saya untuk selalu berdoa dan memohon hanya kepada Allah kita. Tidak ada apapun, bahkan siapapun yang dapat menghalangi saudara dan saya untuk selalu berdoa dan memohon kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Amin. Sehingga kita menjadi orang yang berintegritas. Sehingga kita jadi orang yang semakin percaya hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Yang keenam, saya catat tidak ada apapun, bahkan siapapun yang menyamai, bahkan sebanding dengan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Haleluya. Tidak ada apapun, bahkan siapapun yang sama atau yang sebanding dengan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Makanya Daniel berdoa, Daniel memohon kepada Allah. Padahal dia berada di bawah tekanan, dia ada dalam situasi under the pressure. Dia di bawah tekanan, dia ada di bawah ancaman akan dimasukkan ke dalam gua singa. Tetapi Daniel tahu tidak ada yang sama, tidak ada yang sebanding dengan Allah. Tidak ada yang sama dan tidak ada yang sebanding dengan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Tidak ada apapun, bahkan siapapun yang menyamai dan sebanding dengan Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Amin. Puji Tuhan. Kemudian yang selanjutnya, yang ketujuh, tunduk dan taat kepada Allah adalah harga mati. Sampai mati bahkan tidak takut mati untuk mempertahankan iman kita hanya kepada Allah. Jadi saudara dan saya sadar, saudara dan saya diingatkan tunduk dan taat kepada Allah adalah harga mati sampai mati. Bahkan kita tidak takut mati untuk mempertahankan iman kita hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Kita tunduk dan taat hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Itu adalah harga mati. Itu harus sampai mati. Dan kita tidak takut mati untuk tetap mempertahankan iman kita hanya kepada Yesus Kristus, Tuhan Allah kita. Haleluya. Puji Tuhan. Haleluya. Maka ketika kita under the pressure, ketika kita berada di bawah tekanan, kita memiliki hidup yang berintegritas. Jadi saudara dan saya walaupun berada di bawah tekanan, walaupun kita under the pressure, kita memiliki hidup yang berintegritas. Dengan cara apa? Yang pertama, berdoa. Dengan cara doa. Doalah yang membuat saudara dan saya tetap percaya bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat dahsyat. Doalah yang meyakinkan saudara dan saya, bahkan semakin membuat saudara dan saya semakin yakin bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang mampu menyatakan kuasa dan mujizat. Yang pertama berdoa. Yang kedua, berdoa dan memohon kepada Allah. Loh, doa lagi. Iya, Bapak Ibu Saudaraku dikasih oleh Tuhan Yesus. Saudara dan saya akhirnya tahu bahwa ketika saudara dan saya berada di bawah tekanan, ketika kita under the pressure, kita memiliki hidup yang berintegritas dengan cara berdoa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, berdoa dan memohon hanya kepada Allah. Doa terus, memohonlah kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita.
Sehingga kita makin bersemangat, kita jadi tenang, kita makin bersuka cita, kita yakin sepenuhnya bahwa Yesus Kristus Tuhan Allah kita tidak pernah meninggalkan dan membiarkan kehidupan kita. Yang ketiga, berdiam diri dalam doa dan permohonan kepada Allah. Wow, doa lagi. Yang pertama berdoa, yang kedua berdoa dan memohon kepada Allah, yang ketiga berdiam diri dalam doa dan permohonan kepada Allah. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebagai hamba Tuhan, sebagai gembala jemaat, saya dengan istri berani katakan kalau saudara dan saya berdoa terus, berdoa dan memohon kepada Allah, berdiam diri dalam doa dan permohonan hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah kita, maka kita akan memiliki integritas. Pasti hidup kita berintegritas. Pasti hidup kita terus memuliakan Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Pasti kita tetap bersyukur walaupun dan apapun yang terjadi. Dan kita percaya Yesus Kristus Tuhan Allah mampu menyatakan kuasa dan mujizat. Haleluya. Dan pada penutup, saya catat seperti ini. Kita tidak panik, kita tidak bingung, dan kita tidak stres berat, apalagi kita juga tidak depresi. Ketika saudara dan saya under the pressure, ketika saudara dan saya berada di bawah tekanan, kita tidak panik, tidak bingung, tidak stres berat, tidak depresi. Ketika kita berada di bawah tekanan, ketika kita under the pressure, justru orang-orang di sekitar saudara dan saya, bahkan dunia ini melihat dan menyaksikan kehidupan saudara dan saya, kehidupan kita yang berintegritas, yakni kehidupan yang percaya penuh hanya kepada Yesus Kristus Tuhan Allah, yang adalah Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, sampai selama-lamanya. Haleluya. Puji Tuhan, glory bagi Yesus Kristus Tuhan Allah kita. Haleluya, amin. Puji Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita berdoa. Kita percaya bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat dahsyat. Kita percaya bahwa hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat luar biasa. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang membuat kehidupan saudara dan saya berintegritas. Walaupun kita under the pressure, kita ada di bawah tekanan, tetapi Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat dahsyat. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur. Kami sungguh sangat bersuka cita. Kami sungguh sangat berbahagia karena kami memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Firman-Mu mengajar kami. Firman-Mu ya Tuhan terus mengingatkan kami, menyadarkan kami, menegaskan kepada kami bahwa hidup kami harus hidup yang berintegritas. Padahal kami berada di bawah tekanan, padahal under the pressure yang kami alami, tetapi hidup kami tetap hidup yang berintegritas karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang termulia. Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang terbaik. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Sehingga kami bisa melalui setiap tekanan, kami melalui setiap pergumulan, kami menang, dan bahkan kami lebih daripada pemenang karena Yesus Kristus Tuhan Allah yang termulia. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang tetap menyertai kami. Karena Yesus Kristus Tuhan Allah kami yang sungguh sangat mengasihi kami. Haleluya. Puji Tuhan. Bahkan yang sakit saat ini ya Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur-Mu, maka semua sakit penyakit yang dialami oleh umat-Mu, Yesus Kristus Tuhan Allah kami telah menyatakan kuasa dan mujizat. Oleh bilur-bilur Tuhan Yesus sembuh.
sembuh. Haleluya. Dan karena kasih setia Yesus Kristus Tuhan Allah kami memperoleh kebahagiaan, kami memperoleh sukacita. Yang susah diberikan penghiburan, yang lemah diberikan kekuatan yang baru, yang terbelenggu Tuhanlah yang memerdekakan dan melepaskannya. Yang mengalami jalan buntu, Tuhan beri jalan keluar. Yang saat ini memerlukan mujizat dari Yesus Kristus Tuhan Allah kami percaya pertolongan kami datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi. Yesus Kristus Tuhan Allah yang mampu menyatakan kuasa dan mujizat terjadi. Terima mujizat. Sebab hanya bagi Yesus Kristus Tuhan Allah yang tidak ada yang mustahil. Sebab bagi orang percaya tidak ada yang mustahil. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersyukur. Kami sungguh sangat bersukacita. Kami berbahagia. Kami bangga karena kami memiliki Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami yang kami kasih ini. Kami percaya juga bangsa dan negara kami dikasihi oleh Tuhan Yesus. Bangsa dan negara kami Indonesia, kami percaya ada dalam genggaman tangan Tuhan. Bangsa dan negara yang Tuhan kasih ini Indonesia ada dalam rencana Tuhan. Kami percaya karena kasih Allah yang sungguh sangat dahsyat, karena kedahsyatan kuasa dari Yesus Kristus Tuhan Allah kami, lawatan Tuhan Yesus nyata melanda bangsa dan negara kami, menjamah bangsa dan negara kami Indonesia, sampai seluruh pelosok negeri ini, bahkan sampai seluruh dunia ini. Kami akan mendengar, kami akan melihat, setiap lutut boleh bertelut, semua lidah boleh mengaku Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang adalah juru selamat dunia ini. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Setiap lutut boleh bertelut, semua lidah boleh mengaku Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Haleluya. Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Indonesia jadi berkat. Indonesia diberkati jadi berkat bagi bangsa lainnya. Haleluya. Buat gereja-gereja Tuhan, Tuhanlah yang terus membentengi buat hamba-hamba Tuhan. Tuhanlah yang terus urapi gereja-gerejamu, Tuhan bentengi hamba-hamba Tuhan. Tuhan terus urapi dan pakai sehingga gereja-gerejamu ya Tuhan, hamba-hambamu ya Tuhan Yesus semakin bersatu, bergandengan tangan, hanya menyampaikan kabar baik, kabar sukacita, yaitu Yesus Kristus Tuhan Allah, Juru Selamat dunia ini. Terima kasih Tuhan Yesus, glory bagimu ya Tuhan Yesus. Ibadah raya yang dilakukan secara online maupun yang sudah dilakukan di gedung-gedung gereja, Tuhan Yesuslah yang semakin dimuliakan. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang terbaik. Hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang tidak ada tandingannya. Terima kasih Tuhan Yesus, glory bagimu ya Tuhan Yesus. Kami sungguh sangat bersukacita, kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bangga karena hanya Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat luar biasa. Satukan kami terus, ikat kami dengan kasih-Mu. Haleluya. Sehingga kami terus saling menopang, saling menguatkan, saling mengasihi, dan bersama-sama terus melakukan yang terbaik hanya bagi hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Haleluya. Doa orang benar
Doa orang benar bila dengan yakin didoakan sangat besar kuasanya. Dua orang berdoa memohon sepakat, Tuhanlah yang mengabulkan doa kami dari sorga. Haleluya. Dengan Tuhan Yesus kami cakap lakukan segala perkara. Bahkan hanya dengan Yesus Kristus Tuhan Allah, kami sanggup lakukan perbuatan-perbuatan yang luar biasa spektakuler. Dan semuanya hanya untuk hormat kemuliaan nama Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat dahsyat. Terima kasih Tuhan Yesus. Glory bagimu ya Tuhan Yesus. Saudara-saudara, hamba-hamba Tuhan, mari kita ucapkan kata-kata profetik ini. Depok penuh dengan kemuliaan Tuhan. Depok pasti menjadi berkat bagi Indonesia, bahkan bagi seluruh dunia ini. Haleluya. Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang termulia, di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Kami sungguh sangat bersyukur, kami sungguh sangat bersuka cita. Yesus Kristus Tuhan Allah yang sungguh sangat hebat. Haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Jadilah jemaat Tuhan yang penuh sukacita. Hiduplah dalam kasih dan kebenaran. Jika saudara siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang tidak saling menghakimi dan tidak saling menjelekkan orang lain. Jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang diberkati serta mengerti kuasa serta otoritas yang ada di dalam dirimu. Jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang dengan senang hati dan rela menyerahkan hidupnya hanya untuk melayani Tuhan Yesus. Jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang senang berkorban, yang rela berkorban untuk kemajuan pekerjaan Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang memiliki hati yang bersih untuk selalu memuji dan menyembah Tuhan. Jika engkau siap, katakan amin. Jadilah jemaat Tuhan yang selalu memiliki kerinduan untuk membawa damai dimanapun Tuhan menempatkanmu. Jika engkau siap, katakan amin. Haleluya. Kita sungguh sangat bersyukur, kita sungguh sangat bersuka cita hanya karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita yang sungguh sangat mengasihi kita. Haleluya. Arahkan pandanganmu terus kepada Tuhan. Mari angkat kedua tanganmu di hadapan Tuhan. Dan kita percaya Dia Allah yang telah berkata dan melaksanakan firman-Nya. Dia Allah yang telah berjanji dan menggenapi setiap janji, rencana dan kehendak Tuhan yang sempurna. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhanlah yang menyertaimu. Tuhan juga yang melindungimu. Tuhanlah yang menyinarimu dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu kasih karunia. Tuhanlah yang menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan kepadamu damai sejahtera. Kasih yang agung dari Allah Bapa, rahmat anugerah keselamatan dari Yesus Kristus Tuhan Allah kita, kekuatan bimbingan tuntunan hikmat, pengurapan yang baru, dan damai sejahtera dari Roh Kudus menyertai kehidupanmu, menyertai seluruh kehidupan keluargamu mulai hari ini, bahkan sampai Yesus Kristus Tuhan Allah kita datang untuk kedua kalinya untuk menjemput kita dan membawa kita masuk dalam kerajaan yang kekal dan sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus saat ini kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersuka cita, kita berbahagia, kita bangga karena Yesus Kristus Tuhan Allah kita sungguh sangat hebat. Dalam nama Tuhan Yesus kita sudah berdoa, kita bersyukur, kita bersuka cita. Bersama-sama kita katakan haleluya, amin. Puji Tuhan, haleluya, shalom. Tuhan Yesuslah yang senantiasa menyertai Bapak Ibu beserta seluruh keluarga. Tuhan Yesuslah yang memberkati Bapak Ibu Saudara beserta seluruh keluarga dengan berkat-berkat Tuhan yang luar biasa berlimpah-limpah sampai selama-lamanya. Haleluya, amin. Mantap.